千里之外的战场。你将成为远东的。不好打，撤！战斗，护住啊！之前我还担心，现在军内乱，光明王被赶下了台。这帮远东也按照将军吩咐，让。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favorite River season kedua episode terbaru. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 21. Semua orang telah berkumpul untuk melihat apa yang Budan lakukan kepada Xiu atau Raja Guangming. Di dalam, Budan merasa begitu kecewa kepadanya. Sedangkan Xiu tidak menduga semua ini didalangi langsung oleh Budan sendiri. Xiu mulai memanas-manasi situasi dan menganggap kalau Xiu tidaklah pantas menjadi pemimpin mereka karena menjalin kerjasama dengan klan iblis. Budan menganggap apa yang Xiu lakukan merupakan sebuah kesalahan. Padahal tujuan Xiu melakukan hal ini demi memberikan kedamaian pada Timur Jauh dan memberikan waktu kepada para masyarakat untuk hidup lebih tenang. Tapi Budan tetap saja menganggap ini salah, terlebih lagi selama 3 tahun para warga Timur Jauh telah mengorbankan begitu banyak hal. Terlebih lagi saat ini klan iblis sedang terlibat konflik internal. Jadi mereka harus memanfaatkan hal itu untuk bisa menyerang mereka. Xiu menduga kalau Budan ingin menyerang Ling Busu, yang ternyata dia sudah melakukan hal itu karena dia ingin 100.000 klan iblis mati di tanah Timur Jauh. Dan begitulah pertempuran internal klan iblis semakin tidak terkendali. Bagi Xiu itu adalah tindakan yang sangat gila karena klan iblis akan marah besar dan mengirim bantuan begitu banyak prajurit untuk bisa balas dendam. Xiu tentu saja kesal dengan apa yang telah Budan lakukan. So Xiu mencoba untuk mengancamnya karena jika Xiu berani menyerang dia akan dikepung. Tapi Xiu tidak peduli dan langsung saja melakukan penyerangan, di mana pedangnya itu berada tepat di leher Budan. Hanya saja bagi Budan semua itu sudah terlambat. Pasalnya perintah penyerangan sudah dia lakukan pada 3 hari lalu. Dengan begitu Raja Guangming tidak akan sempat untuk bisa menghentikan semua ini. Terlebih lagi jarak pertarungan terlalu jauh. Budan bersama yang lainnya pun pergi. Xiu masihlah kesal akan keputusannya karena akibat ulahnya dia sama saja dengan mendorong Timur Jauh ke neraka. Tapi Budan tetap kekeh pada keputusannya karena bagaimanapun dia ingin menjadi batu pembuka jalan untuk kelahiran Timur Jauh yang baru. Sedangkan Xiu itu tidaklah memiliki ambisi sebesar dirinya. 千里之外的战场。你将成为远东的。 Sebenarnya beberapa orang masihlah memberikan dukungan kepada Raja Guangming karena mereka begitu yakin kepadanya. Budan pun keluar sambil memberitahu kalau Raja Guangming telah ditipu oleh klan iblis. Bahkan dia sudah menandatangani perjanjian genjatan senjata dengan klan iblis. Sebagai utusan kuil suci, Budan tidaklah setuju. Ia akan menarik kembali hak komando Raja Guangming. Ia memutuskan untuk kembali bertempur hingga Timur Jauh mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan. Beberapa orang ada yang tidak setuju dengan keputusannya, begitu pula dengan Bulan. Namun apa daya, ini adalah keputusan yang diambil oleh Budan itu sendiri. Di saat malam semakin larut, Xiu memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Selain itu, Baichuan dan juga Loji telah pergi terlebih dahulu. Hanya saja pelarian ini tidaklah semulus yang dikira, karena beberapa pasukan melihat pelarian mereka. Alhasil pengejaran sempat terjadi, namun Xiu berhasil bersembunyi dengan sangat baik. Sedangkan di sisi lain, Ludi tidak ingin ketinggalan dan berlari cukup cepat dibandingkan mereka. Hanya ada satu jalan keluar yang mereka miliki, di mana terdapat lubang anjing yang bisa mereka gunakan. Siapa yang menduga Xiu yang telah membawa kemenangan pada wilayah Timur Jauh malah diperlakukan seperti ini. Bahkan dia itu dipaksa untuk melarikan diri dengan cara yang tidak begitu bagus.
Pada akhirnya Xiu berhasil keluar dari tempat itu. Hanya saja dia mulai merasa cukup berat meninggalkan wilayah tersebut. Tapi apa daya, dia harus pergi karena sudah tidak sejalan dengan Budan. Namun Xiu dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang untung saja itu adalah kelompok Bai. Ia penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi, terlebih lagi tindakan Budan kepada ketuanya. Bagi Xiu, Budan hanyalah kelinci yang hendak menyerang sekelompok elang. Sino berpindah ke provinsi Jiali, di mana pasukan iblis tengah melakukan perjalanan dan di sekitaran tempat itu ada pasukan timur jauh. Beberapa orang bingung mengapa tetua Budan ingin menyerang padahal pasukan iblis telah menyerah. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah dari Budan. Sebenarnya mereka ini merindukan sosok Mingyu yang sudah cukup lama menjadi pemimpin pasukan. Namun karena tetua Budan meminta mereka untuk melakukan penyerangan, maka mau tidak mau mereka akan melakukan hal itu. Penyerangan pun dilakukan. Pasalnya pasukan iblis memiliki perisai yang bisa dengan mudah menahan serangan panah mereka. Tidak hanya itu saja, namun pasukan kavaleri ternyata berada di belakang pasukan itu, yang menyebabkan pasukan wilayah timur jauh harus terkepung. Sudah jelas kalau pertarungan ini dimenangkan oleh pasukan iblis karena jumlah mereka jauh lebih banyak dan juga berhasil melakukan pengepungan kepada pasukan tersebut. Sino berpindah ke sisi Lim Bungsu di mana dia mendapatkan laporan kalau pasukan timur jauh telah melakukan penyerangan. Di mana ini tentu saja membuat Lim Bungsu bingung. Apakah Raja Guangming telah menjadi begitu bodoh hingga begitu berani melakukan penyerangan kepada mereka? Alhasil, Lim Bungsu pun akan pergi ke kota terdekat untuk menyerang balik. Di sisi lain, di jalur luar kota, pasukan Xiu melihat beberapa orang yang tengah mengungsi, di mana mereka seakan-akan tidaklah memiliki semangat hidup karena sudah kelelahan cukup lama, karena sudah kelaparan cukup lama. Alhasil mereka pun diberikan makanan agar bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang telah terjadi. Ternyata para warga ini berasal dari provinsi Jiali. Namun Lim Bungsu datang menyerang yang sepertinya mereka tidaklah menepati janji. Bahkan semua warga kota Sirno telah dibantai habis. Para warga yang masih selamat pun memutuskan untuk melarikan diri di saat malam tiba. Beberapa orang teruslah menyalahkan Raja Guangming dan membenarkan apa yang selalu dikatakan oleh tetua Budan. Padahal tanpa mereka ketahui semua ini merupakan ulah dari Budan. Bai meminta ketuanya untuk tidak mendengar hal itu. Xiu merasa dirinya sangatlah konyol. Namun Bai teruslah membelanya karena semua ini adalah ulah Budan dan bukanlah Xiu. Ini pun membuat Xiu lega dan berencana untuk mengabaikan semua itu. Tentu saja Bai sangat terkejut dengan apa yang dia katakan. 都是不丹做的，您不用理他们。我们真的不管了吗？ Dalam perjalanan, mereka pun dikejutkan oleh beberapa pasukan wilayah timur jauh, di mana mereka yang bertemu dengan Raja Guangming. Pasalnya, tetua mereka ingin menyerahkan sesuatu kepada mereka. Sebelum karung itu dibuka, mereka ini malah pergi. Berhubung mereka penasaran, jadi pasukan Xiu mulai membukanya yang ternyata itu adalah Loji. Mulutnya tengah disumbat dengan kaos kakinya sendiri. Ia kesal karena tuannya telah meninggalkan dirinya. Selain Loji, tentu saja di sebelahnya ada Mingyu. Ia kesal dan meminta pedang agar bisa menghabisi Budan dengan tangannya sendiri. Xiu menenangkan pasukannya di mana dia akan membawa mereka kembali pulang. Perkataan Xiu tentu saja mengejutkan mereka karena mereka ini tidak akan tinggal lagi di wilayah timur jauh. Di provinsi Mik, kamp pasukan gabungan timur jauh, Budan bisa melihat pasukan Lim Bungsu yang telah membantai kota di sana. Bulan ingat betul kalau Raja Guangming pernah mengatakan Lim Bungsu merupakan sosok yang sangat hebat dalam berperang. Ia menyarankan untuk menyusun ulang rencana mereka. Tapi Menluo menganggap mereka hanya perlu melakukan penyerangan bersama-sama. Dengan begitulah mereka bisa meratakan tangan dan kaki musuh mereka. Bagi Lo Su, tetua mereka jauh lebih pintar daripada Raja Guangming karena dia sangat takut kepada Lim Bungsu, jauh berbeda dengan tetua mereka yang sama sekali tidak takut. Budan yakin Lim Bungsu sedang dalam kondisi yang buruk, jadi mereka tidaklah boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Lim Bungsu akhirnya tahu kalau pasukan gabungan timur jauh telah mengalami konflik dan sekarang yang memimpin pasukan adalah Bulan. Lim Bungsu sempat khawatir karena tidak mungkin Raja Guangming melakukan hal itu.
Maka karena itulah mereka yang memiliki jumlah pasukan lebih banyak melakukan penyerangan. Tapi waktu mereka tidak begitu banyak, jadi penyerangan ini akan mereka lakukan secepat mungkin. 他越是要走，我们越不能。之前我还担心，现在军内乱，光明王被赶下了台。这帮远东也按照将军吩咐，让我们的任务是回国评判。 Sino berpindah lagi kepada pasukan Xiu, di mana Mingyu dan juga Bai tengah mencoba merayu tuan mereka supaya bisa kembali untuk melakukan penahanan serangan dari Li Bungsu. Tapi Lo Ji meminta mereka untuk membiarkan hal ini saja, karena untuk apa juga mereka terlibat dalam pertarungan itu. Terlebih lagi mereka ini sudah diperlakukan seperti ini. Padahal niatan Mingyu dan juga Bai adalah untuk mengubah pikiran Xiu. Pada akhirnya mereka pun telah memasuki kota di mana bisa terlihat dengan jelas kalau ada begitu banyak warga timur jauh yang telah terluka sangat parah. Hanya anak-anak saja yang selamat, itu pun tidak banyak. Bai meminta pasukannya untuk turun dan membawa orang-orang yang masih bisa diselamatkan, sedangkan Xiu bertemu dengan seorang bocah, yang mana dia bertanya apakah dia mengenali Raja Guangming, sebab dia ingin memohon kepadanya, supaya Raja Guangming datang dan menolong mereka. Pasalnya, ayahnya pernah berkata kalau Raja Guangming merupakan sosok hebat yang bisa menyelamatkan mereka. Mendengar perkataannya pun seketika saja membuat Xiu merasa sedih. Terlebih lagi, wajah dari bocah ini mulai mengingatkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah gugur dalam pertarungan selama ini. Jadi Xiu yang mengingat janji dirinya kepada mereka memutuskan untuk kembali memutar ke Provinsi Ming. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Mingyu dan juga Bai. Sedangkan Lo Ji sangatlah bingung dan apa yang terjadi. Tujuan Xiu sangatlah jelas, yakni menghentikan peperangan dan korban yang berjatuhan. Sebab dia sadar kalau Budan bukanlah sosok yang bisa mengalahkan Li Bungsu. Ia tidak bisa memberikan usaha yang selama ini mereka raih dengan susah payah berakhir begitu saja. Alhasil mereka pun berusaha untuk kembali. 就投大人，战争，那尽量少死些人。 Xin berpindah ke kamp pertahanan di mana Menluo telah melakukan penyerangan bersama para pasukannya ke markas dari Li Bungsu. Hanya saja semua rencana mereka kemungkinan sudah diketahui oleh Li Bungsu. Bahkan dalam kamp tersebut tidak ada satupun pasukan. Karena bagaimanapun mereka sudah lebih dahulu pergi meninggalkan tempat itu. Dan setelah pasukan Menluo masuk ke dalam jebakan, Li Bungsu bersama pasukannya langsung saja melakukan penyerang balik kepada mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya.